Lipat tangannya, tutup matanya. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Pimpinlah kami melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat mengerti pelajaran ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati koneksi jaringan supaya berjalan dengan baik, dan seluruh aktivitas kami boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Iya, oke. Sekarang kita akan belajar buku Anugerah Tuhan. Oke, silakan duduk. Semuanya duduk yang tenang. Terima kasih, Miss. Iya. Iya, dijawabnya. Ya, semuanya sudah tenang ya, baru bisa kita mulai. Oke. Atau guru mute dulu di sini semua ya, supaya jangan berisik. Oke, perhatikan Ibu Guru menjelaskan. Ya. Yang namanya dipanggil, silakan hidupkan audionya. Nanti setelah bicara, matikan lagi audionya supaya kita bisa tertib ya. Oke. Sekarang kita akan belajar buku Anugerah Tuhan. Joya, hidupkan audionya. Kita sudah belajar kemarin itu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, kemudian tangan untuk salaman boleh, mengambil sesuatu boleh, mengambil makanan masuk ke mulut boleh. Kaki untuk berjalan boleh, untuk berlari boleh. Apalagi yang kita pelajari? Telinga, otak untuk berpikir, jantung untuk memompa darah. Tumpah di kursi kakak. Ya. Tumpah di kursi kakak. Oke. Oke, sekarang si Joya. Joya, bagian tubuh mana yang lebih penting? Mata atau otak? Otak. Mata nggak penting. Penting. Yang mana lebih penting, mata atau otak? Mata. Otak nggak penting. Dua-duanya. Bagus, dua-duanya penting. Kalau kita ada mata, otak nggak ada, mana bisa hidup? Kalau ada otak, mata nggak ada, sulit juga ya. Bagaimana mata nggak ada, nggak bisa melihat ciptaan Tuhan, serba sulit ya. Oke, sekarang anugerah. Anugerah mana lebih penting, otak atau jantung? Dua-duanya. Dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya penting. Nggak boleh kita bilang, mata kamu nggak penting, yang penting telinga. Telinga kamu nggak penting, yang penting tangan. Kaki kamu nggak penting, yang penting itu adalah mulut. Ya susah sekali. Semua sama penting. Ya, Tuhan Yesus mengasihi orang yang baik dan juga orang yang sehat. Tuhan Yesus mengasihi orang, dia bersedia menolong orang sakit. Ya, karena semuanya penting. Tuhan itu sangat kasihan sama manusia. Dia mau supaya semuanya bisa melihat dengan baik, mendengar dengan baik, berbicara dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Mari kita dengarkan cerita, ada seorang pengemis yang buta. Bagaimana dia bisa sembuh? Mari kita dengarkan ceritanya. Siapa yang menyembuhkan dia? Oke, dengarkan baik-baik ya. Yesus menyembuhkan orang buta. Ada seorang buta duduk di pinggir jalan dekat Yeriko. Ia bernama Bartimeus. Setiap hari ia mengemis duduk di pinggir jalan karena tidak ada pekerjaan yang lain yang dapat ia lakukan.
Beberapa orang yang baik hati yang lewat jalan itu memberinya uang receh atau sepotong makanan. Mereka kasihan melihat Bartimeus yang malang. Bartimeus tidak bisa bekerja karena ia tidak bisa melihat. Dunia sangat gelap bagi Bartimeus. Dia tidak dapat melihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Dia hanya bisa mengemis untuk dapat bertahan hidup. Terkadang jalan itu sunyi dan terkadang ramai. Suatu hari, jalan itu sangat ramai. Bartimeus mendengar derap langkah pejalan kaki. Ia berusaha mencari tahu, bertanya kepada orang-orang itu apa yang sedang terjadi. Kadangkala hal yang tidak biasa terjadi. Jalan raya itu penuh sesak, ramai. Orang berbondong-bondong melewati jalan itu. Bartimeus belajar akan suatu hal. Jika ia mendengar derap langkah pejalan kaki yang banyak, pastilah ada sesuatu peristiwa penting yang terjadi di jalan itu. Kali ini Bartimeus mendengar banyak derap langkah pejalan kaki melewati jalan itu. Ternyata Yesus dari Nazaret bersama-sama dengan murid-muridnya berada dalam kota Yeriko. Orang banyak berkumpul untuk melihat Yesus dan mendengarkan Dia. Bartimeus berkata, Hei, ada apa? Apa yang terjadi di tempat ini? Yesus anak Daud orang Nazaret itu ada di tempat ini. Ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia dapat melakukan mujizat. Banyak orang yang sudah disembuhkan olehnya. Bartimeus yang malang merasa yakin dengan satu hal. Jika dia tidak bisa mendapatkan pertolongan sekarang, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang lain. Yesus dari Nazaret itu mungkin tidak akan pernah lewat lagi di jalan ini. Saya harus bertindak. Inilah kesempatan bagiku supaya aku dapat melihat, kata Bartimeus. Tiba-tiba Bartimeus berseru dengan nyaring, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus telah mendengar mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat bicara, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat. Ia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Suara kerasnya penuh dengan harapan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bartimeus, jangan berisik, stop. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Stop. Tetapi Bartimeus tidak mau diam. Dia terus saja berseru sampai Yesus mendengarkan dia. Tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Yesus memerintahkan orang buta itu untuk dibawa kepadanya. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Bartimeus melepaskan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? apakah Bartimeus meminta uang yang banyak, emas, atau baju-baju baru yang indah? Tidak. Bartimeus tidak meminta uang, emas, atau baju-baju bagus kepada Yesus. Bartimeus berkata, Tuhan, aku ingin melihat. Bartimeus ingin melihat pohon-pohon, bunga-bunga, burung-burung, dan semua hal indah yang diciptakan oleh Tuhan. Bartimeus ingin melihat sehingga dia bisa mempedulikan dirinya sendiri dan tidak mengemis lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. pada saat itu juga melihatlah ia dan mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus berkata,
Tuhan itu ajaib, Dia menyembuhkanku. Semua orang saat melihat hal itu heran dan memuji Tuhan. Yesus Anak Allah membawa terang bagi pengemis buta yang miskin. Bartimeus tidak lagi merasakan kegelapan dalam hidupnya. Yesus telah mengganti kegelapannya menjadi terang. Bartimeus sangat bersukacita dalam hidupnya. Anugerah. Anugerah. Bartimeus sakitnya sakit apa? Buta. Buta ya. Buta berarti tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Apa pekerjaan Bartimeus, Elzira? Bartimeus buta, dia tidak bisa bekerja. Jadinya dia bekerja sebagai apa? Begini. Pak, Bu, tolong Pak, Bu. Apa ini? Iya, bagus. Mengemis ya. Bartimeus mengemis di pinggir jalan, pakai mangkok-mangkok dia. Pak, Bu, ada orang yang kasihan karena Bartimeus buta, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak bisa bekerja, akhirnya dia mengemis, ada yang kasih makanan, ada yang kasih uang. Begitulah setiap hari pekerjaan Bartimeus. Ya, pada suatu hari Tuhan lewat di kota Yeriko. Di pinggir jalan Bartimeus mendengar banyak suara orang lagi lari-lari, lagi ada yang jalan. Hei, Bartimeus tangkap orang itu, tangkap kakinya. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Lalu orang-orang itu ceritakan, Yesus lewat dari kota ini. Yesus, ya Yesus lewat. Yesus yang bisa melakukan mujizat itu. Iya, dia bisa melakukan mujizat apapun. Yang buta bisa melihat, yang tuli itu tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Yang bisu tidak bisa berbicara, bisa berbicara. Yang lumpuh tidak bisa berjalan, bisa Yesus sembuhkan. Apalagi yang tuli, yang timpang, yang buta, yang lumpuh, semua Yesus bisa sembuhkan. Wah, kata Bartimeus begini, inilah kesempatan bagi saya. Saya harus memanggil Yesus supaya dia bisa menyembuhkan mataku, supaya aku tidak mengemis lagi, kata Bartimeus. Lewatlah Tuhan Yesus di jalan itu. Ya, waktu Yesus lewat bersama dengan murid-muridnya, Bartimeus mendengar, Yesus sudah lewat, saya harus berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sana melihat, Bartimeus ini ribut sekali. Shh, Bartimeus, jangan berisik. Ya, Bartimeus jangan berisik. Tapi Bartimeus, ini siapa yang bicara? Kedengaran suaranya di sini, Elzira ya. Oke. Ya. Bartimeus, jangan berisik. Ya, jangan berisik. Orang-orang marah karena Bartimeus memanggil nama Yesus supaya Yesus mendengar dia, supaya Yesus menyembuhkannya. Lalu apa yang terjadi? Ya, Yesus mendengar Bartimeus berbicara, ya. Bartimeus tidak putus asa, dia tidak menyerah meskipun orang lain menyuruhnya untuk diam. Bartimeus tidak mau, yang penting Bartimeus berseru memanggil nama Yesus supaya Yesus mendengar. Akhirnya apa? Yesus mendengar Bartimeus. Sekarang si Bet, waktu Yesus memanggil Bartimeus, apa yang diminta oleh Bartimeus kepada Yesus? Apakah Bartimeus minta pakaian yang cantik, baju baru? Apakah Bartimeus minta uang yang banyak? Apa, Bet? Apa yang diminta Bartimeus kepada Yesus? Untuk melihat. Bagus. Tuhan, aku ingin melihat. Bartimeus ternyata ingin sekali melihat. Sebab supaya apa? Kata orang ada tumbuh-tumbuhan yang cantik, ada bunga-bunga. Bartimeus hanya mendengar saja. Kata orang ada laut, kata orang ada burung-burung, kata orang ada pemandangan yang indah. Bartimeus tidak pernah melihat itu.
Ya, tidak pernah melihat. Tuhan, aku ingin melihat. Melihat bunga-bunga yang indah, melihat pohon-pohon yang diciptakan Tuhan, melihat laut, melihat gunung-gunung, melihat semua pemandangan yang diciptakan. Ya, Ipander. I want to see. Mego. Ya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Bartimeus disembuhkan oleh Yesus sehingga Bartimeus melihat. Itulah Tuhan Yesus. Dia peduli dengan anggota tubuh kita. Karena semuanya sama penting. Mata penting. Bartimeus selama hidupnya tidak pernah melihat. Tapi ketika Yesus menyembuhkannya, akhirnya dia melihat. Dia senang sekali. Orang tuli pun bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Anugerah, hebat enggak Tuhan Yesus? Hebat. Bagus. Frederico, hebat enggak Tuhan Yesus? Yang enggak bisa berjalan. Hebat. Hebat ya. Kenapa Bartimeus bisa melihat? Karena dia punya iman. Iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Ya. PR-nya kamu bisa lihat di PDF. Minta tolong sama papa mama lihatkan PR-nya di PDF. Ya. Ada Miss kirim tadi pagi, di situ ditulis tugas atau PR. Dikerjakan. Yang rumahnya di luar kota boleh dikirim melalui WhatsApp guru ya, WhatsApp pribadi Miss. Yang tidak sempat mengantar ke sekolah boleh dikirim pakai WhatsApp, melalui WhatsApp ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak bisa. Oke, kalau enggak ada mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan sangat mengasihi orang yang sakit supaya bisa sembuh. Bartimeus yang buta dapat melihat karena Tuhan menolong Bartimeus. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Bye. Bye. Nice to meet you. Bye. Jangan lupa PR-nya. Don't forget your homework ya. Bye bye Elzira. Bye bye Stephen, Belvania, Lovely, Anugrah, Kalista, Ezekiel, Hagai, Frederico, Jeremia, Justin, Joya, Star. Bye bye all. See you next time. Sampai jumpa minggu depannya. Bye. Bye.